Oke guys, kembali lagi bersamaku. Jadi, kita sudah sampai di video terakhir dari seri struktur data searching. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk mengapresiasi diri kita. Oke, sekarang apa yang akan kita buat hari ini? Kita akan membuat sebuah mini project yang dimana nanti mini project ini sama aja kayak seri-seri sebelumnya, yaitu mengambil inputan dari user. Cuman, kita akan menerapkan semua teori-teori yang sudah kita jelaskan dan sudah kita buat di video-video sebelumnya, yaitu kita akan menerapkan linear search, binary search. Kita juga akan ada dua fitur tambahan, yaitu menginputkan nilai array lagi gitu. Jadi kayak menginputkan nilainya secara ulang itu, ulang lagi. Nah, itu maksudnya apa? Nanti kita akan lihat. Dan yang terakhir itu adalah menginputkan nilai secara random. Nah, jadi user tidak perlu menginputkan nilai satu persatu. Misalnya mau ada 100 data acak. Jadi tinggal pilih aja menu itu gitu. Gimana cara buatnya? Langsung saja kalian buka IDE atau kode editor kalian masing-masing. Oke guys, sekarang aku sudah masuk ke IDE ku. Nah, di sini kita apa yang akan kita buat? Tentu saja struktur dasar dari C++. Pertama include dulu IOStream-nya. Lalu kita buat namespace untuk std-nya dan fungsi main-nya tentunya. Oke, sekarang sebelum kita mengisi fungsi main-nya, kita buat dulu fungsi apa saja yang akan kita buat nanti. Kalau nggak salah ada sekitar 7, ini lumayan banyak. Karena kita akan memisah-misah kode-kode yang kemungkinan akan berulang ya. Makanya jadi 7 gitu. Kalau fiturnya sih kalau nggak salah cuma 4 aja. Nah, sekarang ini. Yang pertama itu adalah tentu saja sequential search. Di dalamnya itu ada parameter untuk menyimpan datanya dan panjang data atau panjang array-nya. Nah, ini bisa kita copy aja deh. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang kedua itu adalah binary search. Oke, ini juga sama parameternya. Yang ketiga itu adalah ini untuk menginputkan array ulang ya. Nah, inputkan array ulang sama inputkan array yang pertama itu. Jadi, ini akan dipakai 2 kali mungkin ya. Parameternya sama, data array-nya dan panjang array-nya. Yang keempat itu ada ini, duplicate array. Oke, ini sama dan ada tambahan lagi satu, yaitu temporary array. Sip. Selanjutnya ini adalah print array. Ini untuk nanti kita menampilkan datanya ke dalam terminal. Ini sama. Lalu yang ke-6 ya, itu swap. Swap ini untuk menukar nilainya. Ada dua parameter tapi beda, bukan array. Dia bentuk pointer, integer A dan integer B. Dan yang terakhir itu adalah sort-nya ya. Selection sort. Kita pakai selection sort. Ini untuk nanti kita pakai binary search ya. Karena kalau kalian masih ingat, binary search itu harus melalui sorting dulu nilainya, baru kita bisa menerapkan algoritma binary, gitu. Jadi emang nggak ribet untuk binary, cuman itu lebih mantap lah daripada sequential, lebih cepat lah binary, gitu. Sekarang kita sudah menginputkan nilai-nilainya, maksudnya fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan isi fungsi mainnya. Pertama, kita tentu saja akan membuat variabel-variabel yang nantinya akan dibutuhkan, yaitu panjang array-nya, habis itu data array-nya. Kita pakai data atau ya data kali ya, data. Kita kasih inputnya 100 lah, ini nilai maksimalnya. Nah, sekarang ini tuh berupa pilihan dari usernya. Ini untuk pilihan dia tuh mau menu yang keberapa. Nah, lalu ada ini untuk random number gitu. Nanti untuk usernya itu mau yang menginputkan nilai secara random. Setelah itu ada dua boolean, itu adalah ongoing. Nah, ini untuk apa? Nanti kita akan lihat ya. Bool need user choice.
Ini defaultnya false ya. Sekarang, pertama apa yang akan kita buat? Tentu saja judul programnya ya. Program menerapkan algoritma searching. Algoritma struktur data searching. Oke, sudah. Sekarang titik koma. Dan selanjutnya, jangan lupa ini kita kasih enter, biar nanti dia tidak jadi satu baris ya. Kita akan membuat array-nya. Caranya gini. Masukkan ukuran array. Masukkan ukuran array. Lalu cin dan masukkan ke variable length-nya. Oke. Setelah ukuran array, kita akan memasukkan ke data. Nah, kita set length itu dengan length ini ya. Panjang itu dengan variable length. Kalau sudah, sekarang kita panggil nih input array elemennya dan masukkan data-data atau parameter yang dibutuhkan. Pertama data dan length. Oke, sudah. Sekarang kita akan menampilkan array-nya. Caranya gimana? Gini. Pertama kita kasih enter dulu deh. Lalu ini data-datanya. Lalu enter. Setelah itu baru kita akan print array-nya dan masukkan parameter yang dibutuhkan. Datanya dan length. Oke. Sekarang kita akan buat sebuah perulangan. Untuk ini kita akan mengulang-ulang inputan dari user misalnya. Ini ongoing. Selama ongoing itu masih true, maka looping terus. Kita pertama set dulu need user choice itu jadi true. Oke. Setelah itu kita buat ininya. Cout endline. Oke. Kita kasih enter dulu. Baru jadi kita kasih gini aja dulu. Set. Oke. Endline. Setelah itu kita akan mengisi inputannya. Sekarang kita akan mengisi menu-menunya apa saja. Tentu saja yang pertama itu sequential search. Sequential atau linear search ya. Kita kasih sequential aja. Sequential search, lalu enter. Ini bisa kita copy aja. Lalu paste. Yang kedua itu binary search. Yang ketiga itu adalah input ulang array. Input ulang array. Nah, lalu yang keempat itu adalah test nilai random. Test array, test searching, ya, test searching dengan nilai ya, kita kapital semua. Test searching random. Oke. Dan yang terakhir, pastinya exit dari programnya, keluar dari program. Ini bisa kita ubah jadi nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Sudah. Sekarang kita akan membuat inputan untuk usernya. Nanti mau milih input berapa. Selama need user choice-nya itu true, kita akan buat ini. Tampilkan ini. Silahkan pilih antara 1 sampai 5. Ini aja lah, biar lebih singkat ya.
Oke, sekarang kita kasih jangan inline deh. Karena chain ini dia langsung ada enternya ya. Ini kita masukkan ke user choice-nya atau kita nge-set di sana choice ya. Kita set nih user choice itu jadi false. Lalu kita akan buat switch case. Apa yang kita akan switch? Tentunya choice-nya. Ya. Kalau dia itu milih satu, maka panggil sequential search yang di dalamnya itu ada data dan lengthnya. Ini kita jangan copy deh, soal beda fungsinya. Aduh, case 2 itu kalau dia milih case 2, maka panggil binary search data dan lengthnya untuk parameternya. Titik koma. Ini kita lupa kasih break ya. Karena kalau setiap kita melalui case itu harus ada breaknya. Setiap kita buat case. Nah, lalu case 3. Case 3 itu apa? Tadi menginputkan ulang array. Nah, kalau itu kita bisa buat seperti ini. Array baru. Array baru. Nggak usah deh, gini aja. Array baru. Ya dah, gini aja deh. Nanti kalian lah terserah mau buat seperti apa. Nah, lalu di sini adalah kita akan menyuruh usernya untuk menginputkan ukurannya. Ukuran array-nya mau berapa? Masukkan ukuran array. Lalu kita akan masukkan inputan user ke dalam length ini. Dan kita akan set ulang array-nya, ya yang data ini, dengan length. Oke, semoga sampai sini paham lah ya. Ini masih simple lah. Kita akan buat menu-menu sederhana aja. Lalu kita panggil input array elemen lagi. Dan di dalamnya kita kirimkan data dan panjang datanya. Setelah itu kita break. Oke, sampai menu 3 kita berhasil. Sekarang menu keempat. Menu keempat itu menginputkan nilai secara random. Oke, gimana caranya? Simple aja, jadi seperti ini. Bisa kita cout, endline. Ini adalah, atau kita kasih ya, 04 itu tes apa sih? Tes searching dengan nilai random. Oke. Ini juga sama deh. Array barunya ini 03. Setelah itu kita kasih enter. Cout, masukkan ukuran array. Ukuran array-nya. Sip. Baru kita masukkan input user ke dalam panjang length ini. Setelah itu kita bisa looping aja nih data-datanya dan secara random. Cara gini. Ya, kalau ini awalnya biasa aja, jadi i-nya itu kurang dari length, i-nya di plus++. Nah, di dalamnya ini baru kita bisa panggil ini variabel yang udah kita buat. Ini rand number-nya atau random number. Dan kita akan panggil fungsi rand. Dan fungsi rand ini akan di modulus atau di mod ya dengan 100 dan ditambah 1. Oke, gini. Ini untuk randomnya. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam data ini. Nah, data i itu diisi dengan nilai random. Oke. Sekarang kita tinggal print ke dalam layar atau ke dalam terminal data dan lengthnya. Lalu kita tinggal break. Oke, sudah. Ini untuk nilai random. Gampang ya. Oke.
Sekarang menu yang terakhir itu untuk exit dari program. Kenapa lagi? Oke, case 5 itu adalah ini. Program selesai. Kita akan menampilkan ini saja ya. Kalau kalian mau nambahin juga boleh. Nah, kita sekarang langsung aja set ongoingnya jadi false, biar dia tidak akan melooping lagi nih. Lalu kita tinggal break. Nah, ini ada error, kenapa nih? Nah, expected titik koma after expression. Oh, astaga, ini harusnya case ya, bukan cout. Pantesan, nggak fokus lagi. Sekarang kita kasih default case-nya. Kalau misalnya user itu menginputkan nilai yang tidak ada, atau menu yang tidak ada. Ini kita tinggal cout, input, menu tidak ditemukan gitu ya. Menu tidak ditemukan. Titik. And line. Kita akan set need user choice-nya masih dengan true. Supaya akan di looping lagi. Lalu kita break. Ini sebenarnya kalau di default break tidak wajib ya. Tapi boleh aja diisi. Oke, sudah sampai sini aja sih. Kita coba run. Nah, masukkan ukurannya. Pertama, misalnya aku mau inputin 10. Oke, ini masih belum karena kita belum buat fungsi untuk menginputkan array-nya. Kalau dari program langsung sip, udah ya. Mungkin kita ada yang kurang deh. Program menerapkan ini. Aku mau isiin gini deh. Kayak border bottom-nya itu. Sip. Atau kita sama aja ya kayak ini. Biar sejajar. Sip. Kita kasih enter. Oke, udah. Untuk mainnya kita sampai sini aja sih. Kita sekarang tutup dan kita akan fokus untuk di sequential search ini. Oke, apa yang akan kita isi? Sebenarnya mirip-mirip kayak yang sebelumnya, sama lagi, cuman mungkin akan beda style code aja. Oke, pertama kita akan buat variable-variabelnya dulu yang dibutuhkan. Key6, lalu ini cari atau angka yang dicari ya. Ya, angka yang dicari, find number. Ini juga counternya. Lalu flag, apakah data yang sudah ditemukan. Dan yang terakhir, jumlah langkahnya. Step counter. Oke, sekarang kita akan see out. Ini lumayan panjang juga sih. Aku aja capek nih. Oke, langsung aja lanjut ya. Semangat. Oke, pertama kita akan menampilkan ini. Ini karena menu yang pertama, jadi ini adalah algoritma sequential search. Oke, di dalamnya kita kasih enter, lalu kita akan membuat user untuk menginputkan data-datanya. Nah, lalu kita akan print array. Print array. Ya, harusnya di atas ya. Print array itu harusnya di atas. Print array. Dalamnya ada data, lalu ada panjang datanya. Nah, sekarang kita tinggal cout. Input angka yang dicari. Ini dia mau nyari angka berapa gitu. Nah, kalau udah kita bisa panggil ke key6-nya. Ini kita bisa pakai penulisan kayak gini ya. Kalau variabel lebih bagus seperti ini. Tapi kalau function itu dia penulisannya seperti ini. Kapital di kata kedua dan selanjutnya ya. Kalau ini dia ada underscore setiap katanya gitu. Seperti itulah. Lalu kita tinggal looping nih. Oke, sekarang bisa kita looping kurang dari panjang datanya, lalu kita plus atau increment indeksnya.
Sekarang kita masukkan ini. Step counter kita increment karena ini sudah masuk ke tahap berikutnya itu. Kalau dia masuk ke sini tahap 1, lagi di looping ke tahap 2, tahap 3 gitu. Sama kayak video sebelumnya kalau kalian perhatikan. Setelah itu apa? Kita tampilkan tahap-tahapnya. Hashtag tahap. Nah, kita panggil step counter. Jangan lupa enter. Setelah itu kita akan tampilkan data-datanya. Data yang indeks ke I itu. Sama dengan ini untuk ngecek dengan key-name-nya. Oke, ini sebenarnya nggak dibutuhkan ya. Atau mungkin key-name itu kita hapus. Ini harusnya find number. Tidak memerlukan dua variabel yang isinya tuh angka ini cari ya, tidak perlu ya. Find number. Oke, sekarang isinya itu adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah data yang I ini itu sama dengan angka yang kita cari. Oke. Kalau sama, maka kita plus ya. Artinya kalau data sama, kita tambahin counter ini untuk menghitung berapa data yang ada, berapa data yang kita cari gitu. Misal kalau dia masuk ke if lagi, berarti datanya udah 2. Kalau masuk lagi, data ada 3, dan seterusnya. Lalu kita set flag-nya jadi 1. Dan ini kita tambahin ya. Ya itu maksudnya datanya ada gitu. Nanti dia tuh nyambung ke sini. Nah, apakah nih data ini sama dengan find number? Tanda tanya. Kalau dia masuk sini berarti di sini ya gitu. Kalau enggak, maka tinggal kita see out aja. Aduh. See out tidak. Lalu kita kasih enter. Oke. Sip. Gini aja. Nah, lagi terakhir nih. Kita akan melakukan pengecekan lagi kalau flag-nya itu true atau 1. Ini maksudnya kalau datanya itu udah diketemukan ya. See out angka find number. Angka ini ditemukan sebanyak berapa? Nah, kita isi dengan counter ya, yang udah kita buat di sana. Kalau tidak ditemukan, maka tampilkan ini. Ini kita copy aja lalu paste. Nah, sekarang kita ubah ini jadi tidak ditemukan. Angka ini tidak ditemukan. Nah, ini nggak usah kita perlu sebanyaknya. Tidak dapat ditemukan. Oke. Sekarang kita tampilkan juga jumlah langkahnya. Jumlah langkah. Berapa? Kita bisa panggil step counter ini. Dan enter lah. Sip. Udah untuk sequential search. Kita coba dulu deh. Oke, kita coba dulu. Semoga tidak ada error. Masukkan ukuran array. 5 aja deh, biar nggak terlalu banyak. Lalu sequential search. Input angka yang dicari. Oh ya, ini kita belum buat nih untuk input array-nya. Print juga belum kita buat sama input array element. Kalau gitu kita buat ini dulu deh. Input array element baru print ya. Di sini sebenarnya gampang aja, kita tinggal looping aja untuk input array. Integer i sama dengan 0, i itu kurang dari length, lalu i-nya di increment. Cout tampilkan aja elemen ke ini, i-nya ini. Lalu titik 2 spasi titik koma. Lalu kita tinggal masukkan data yang diinputkan itu ke dalam mana? Ke dalam data itu, data yang i. Oke. Udah gini aja sebenarnya untuk input array element. Kalau yang printnya sama aja. Nah, tapi ini kita nggak perlu pakai cin ya, karena ini untuk menampilkan aja.
Biar lebih rapi, kita tambah ini sini spasi. Oke, spasi ini adalah oke. Isinya tuh data I ya. Ini data yang mau ditampilkan. Lalu spasi. Nah, setelah itu kita kasih enter aja. Oke, sip. Sekarang kita akan coba run ulang. Masukkan ukuran array 5 aja. Elemen nolnya, nah. Oke, 5, 4, 5, 6, 3, 2, 10. Kalau aku coba 1, input angka ini cari misalnya 2 deh. Nah, udah nih. Tahap 1 tidak ada, tidak ada, tidak ada. 2 sama 2, ya. Berarti angka 2 ditemukan sebanyak 1 kali ya. Waduh, ini harus ada enter ya. Ada enter di sini. Ditemukan sebanyak 1, mungkin tambahin kali ya. 1 kali. Kita kasih enter. Sip. Kita coba lihat lagi. Run ulang deh. Nah, tadi kan udah mau, sekarang kita coba yang ini. Kita belum coba loh yang tes dengan nilai randomnya itu. 10 deh. Oh ya, nanti kita coba nilai random. Dia harus inputin dulu ya. Berarti. Tes dengan nilai random. 10. Nah, ini ukuran array-nya 10. Sekarang kita coba sequential search. 35. Oke, ini dia. Nah, ditemukan nih. Nah, sudah berhasil untuk sequential search. Baru 1. Masih ada 2 fitur lagi. Yaitu yang binary. Binary aja sih sebenarnya ya. Yang random kita udah, berarti yang binary. Cuman binary ini cukup banyak. Nih, ada 4 fungsi lagi. 1, 2, 3, dan 4. Sip, semangat, lagi dikit lagi, oke? Ini sudah sampai 30 menit loh videonya. Sekarang kita, ya lanjut aja deh. Kita buat ini dulu ya, 3 ini, baru kita ke binary. Berarti kita akan buat yang duplikat array dulu. Nah, ya ini tinggal copy aja, karena isinya juga looping. Nah, cuman ini isinya beda. Kita akan set temporary array-nya. Temporary array yang index ke I itu dengan data I. Oke, sekarang oke, udah ini aja sih untuk duplikat. Sekarang yang swap. Kalau swap itu seperti ini. Kita buat dulu temporary-nya. Nah, lalu kita masukkan temporary dengan pointer A. Dan pointer A itu kita pindahin ke, kita isi dengan pointer B gitu maksudnya. Dan pointer B kita isi dengan temporary. Nah, seperti ini. Sekarang lanjut ke selection sort. Selection sort isinya gimana? Ini adalah ini. Post. Setelah itu kita akan looping. Integer I sama dengan 0. I itu kurang dari length-nya ini. Length minus 1 ya. Lalu I-nya di plus plus. Post sama dengan 1. Lalu for integer J sama dengan I plus J. I plus 1. Oke, gini lah ya. Lalu J-nya itu kurang dari length. Oke. J-nya sekarang di plus plus. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan. Apakah data yang ini kurang dari data yang post? Oke. Kalau iya, maka kita akan set postnya dengan J. Setelah itu kita akan lakukan pengecekan lagi. Kalau postnya itu tidak sama dengan I, ya, maka kita akan tukar nilainya dengan panggil swap itu. Dan kita akan kirimkan alamat memori dari si A-nya nih. A-nya itu adalah array input atau datanya yang post. Dan yang B-nya itu adalah alamat memori dari data yang I, yang index.
yang sedang di looping ya. Oke, sekarang kita akan isi untuk binary search-nya. Gimana caranya? Ya, kalau kalian sudah memerhatikan di video-video sebelumnya yang aku bahas binary search, harusnya kalian udah bisa ya. Jadi sini paling ada ya lebih kompleks sedikit ya, karena ini mini projectnya kita itu agak kompleks. Jadi sama aja untuk alur dan untuk cara kerjanya sama aja. Gini, sekarang kita isi gini dulu. Inilah find number. Find number itu dan ini mid, nilai tengahnya. Lalu integer left 0, integer right. Nah, harusnya kalian tahu gimana cari integer right-nya ini. Cari nilai dari atau indeks dari sisi sebelah paling kanan gitu. Caranya tinggal length-nya ini, data panjang data itu dikurang dengan 1, ya kan? Setelah itu tinggal buat ini. Ini untuk apakah data sudah ditemukan atau tidak dengan menggunakan flag ini. Defaultnya nggak ada, kosong. 0 aja deh. Sekarang kita buat untuk menghitung berapa jumlah langkah yang kita perlukan dengan step counter. Dan yang terakhir adalah buat temporary array-nya. Itu diisi dengan panjangnya, length. Nah, sekarang kita akan panggil dua fungsi, yaitu duplikat array. Nah, ini harusnya kita taruh di atas ya, di atas binary deh. Oke, sekarang kita panggil duplikat array. Isinya itu adalah data, temporary array, dan length-nya. Oke, sekarang yang kedua itu panggil selection sort. Yang isinya itulah temporary array dan length-nya. Oke, setelah itu kita akan tampilkan ini, cout and line 02. Nah, karena binary search itu dia menu di nomor 2 ya. Kita isi gini, algoritma binary search. Oke. Sekarang kita tinggal kasih enter biar lebih rapi. Lalu cout untuk menginputkan nanti nilai-nilainya yang berupa array ya. Kita kasih enter. Habis itu kita print array, panggil print array dan masukkan temporary array dan length-nya. Oke. Sekarang kita cout lagi. Ini untuk input angka-angka yang dicari. Nah, kita akan masukkan angka yang dicari ke find number. Setelah itu kita akan looping dengan while. Ini sama ya untuk loopingnya, kayak kode sebelumnya. Jadi selama left-nya itu kurang dari sama dengan right, dan mana nih? Dan flag-nya itu sama dengan 0 atau belum ditemukan, atau data itu belum ditemukan ya. Nah, kita akan buat ini. Step counter kita plus+, yang artinya kalau dia sudah masuk ke sini itu artinya akan menambah tahap langkah untuk pencariannya gitu. Setelah itu kita set mid-nya dengan ini, indeks yang left dan indeks yang right. Ya, jumlahnya ini dibagi dengan 2. Setelah itu kita tampilkan ini untuk tahap-tahapnya. Oke, tahap hashtag tahap berapa. Nah, kita tinggal panggil step counter, enter. Waduh, ini banyak typo nih. Nah, setelah itu kita tinggal cout left. Ini tinggal panggil left aja, indeks ke left-nya. Left itu di indeks berapa, lalu mid-nya itu di indeks ke berapa. Aduh, kok beda nih. Nah, dan right-nya itu di indeks ke berapa. Nah, setelah itu kita tinggal kasih end line aja.
Di sini apa yang akan kita tampilkan? Tentunya data tengahnya berapa. Data tengahnya, cara mengambil data tengahnya adalah dengan memanggil temporary array dan kita masukkan indeks yang mid-nya atau indeks yang data tengahnya. Nah, ini sama aja sebenarnya. Jadi aku tidak perlu menjelaskan ulang lagi. Ini data yang dicari. Data yang cari ya tinggal panggil find number aja. Lalu enter. Nah, sampai sini cukup melelahkan ya. Istirahat sebentar. Oke, sudah. Lanjut. Istirahatnya nggak usah lama-lama. Nah, sekarang kita tinggal looping. Ini. Data-data list datanya ya. Jadi sama aja. Ini. Length I-nya di increment. Berarti di dalamnya adalah ini. Kita kasih spasi aja deh. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan jika indeksnya ini kurang dari left atau indeksnya ini lebih dari right. Ya. Ya, kalau dia masuk ke sini, apa yang akan kita tampilkan? Ya, tentu saja X ya. Ini artinya sudah pasti datanya tidak ada di sini gitu. Kalau enggak, itu artinya kalau datanya itu akan dicari di sekitar sini. Nah, kita tinggal lagi melakukan pengecekan ya. Ini kalau dia itu I-nya itu sama dengan mid, maka kita tampilkan ini. Atau bungkus data tengahnya itu dengan kurung siku. Temporary array, mid, tutup dengan kurung sikunya. Lalu kalau enggak, ini tampilkan seperti biasa aja. Temporary array I. Ini kita cout aja. Enter lah. Oke. Apalagi sekarang kita akan melakukan pengecekan lagi di sini. Kalau temporary array-nya itu yang indeks di tengahnya itu sama dengan find number, oke. Maka kita set flag-nya itu jadi 1 atau sudah ditemukan itu. Kalau enggak, yang pakai else if. Kalau enggak ya. Selain itu ya, jika find number-nya itu kurang dari temporary array yang mid, maka kita tampilkan find number-nya. Angka yang dicari itu kurang dari angka atau data yang di tengah. Data tengah yang ini, temporary array mid. Lalu, nah kalau udah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, maka cari di sisi kiri ya, sisi kiri. Lalu kita kasih enter. Ini bisa kita copy aja, nanti kita akan paste di else-nya. Nah, setelah itu kita set right-nya itu dengan mid minus 1. Mid minus 1. Else. Ini berarti lebih dari ya. Maka cari di sisi kanan. Dan kita set left-nya itu dengan mid plus 1. Cukup melelahkan ya. Terakhir. Oke, kita enter dulu ya. Terakhir kita akan melakukan pengecekan untuk flag-nya atau untuk data yang sudah ditemukan. Kalau data itu sudah ditemukan, ya, maka tampilkan ini. Angka yang ditemukan ini sudah dapat ditemukan. Dapat ditemukan. Lalu enter. Oke, kita copy aja. Lalu kita masuk ke else. Ini, angka ini tidak dapat ditemukan. Nah, setelah itu kita akan tampilkan jumlah langkahnya. Step counter untuk menampilkan jumlah langkahnya. Lalu enter aja deh. Oke, sudah nih. Sebenarnya segini aja. Wah, segini lagi. Capek juga ya ngetik panjang-panjang ini. Apalagi sambil divideokan seperti ini. Oke. Semoga tadi aku coding ini ya sambil jelasin tuh kalian
paham ya, karena aku nggak bisa menjelaskan semuanya dari awal lagi, nanti video bisa sampai sejam lebih gitu. Jadi kalian cukup pahami aja apa teori-teori yang sudah kalian pelajari kemarin-kemarin, jadi tinggal kalian praktekkan sekarang dengan pemahaman kalian. Apakah kalian mengetik kode ini kalian sudah paham? Kalau belum paham, kalian bisa tanya ChatGPT itu. Copy semua kodenya, langsung suruh ChatGPT menjelaskan. Ya, oke, itu cara gampang ya. Oke, sekarang kita ini akan testing. Ini untuk percobaan terakhir. Kita masukkan array, misalnya 7 deh. Elemen 0-nya 65, 34, 76, 103, 76 lagi, 34, jangan 34 lagi. 9, 23. Oke. Sekarang aku mau coba sequential search. Tadi nilai yang sama tuh yang 76 ya. Coba 76. Oke, 76 ditemukan sebanyak 2 kali. Udah benar tahap-tahapnya kita lihat. Ini kalau kalian melihat tahap-tahap pencariannya, tahap-tahap algoritmanya gimana, seperti ini. Lalu binary search. Nah, ini yang kita dari tadi ketikkan itu banyak juga ya. Sekarang kita akan input angka ini cari misalnya 103 deh. Angka 103 tidak dapat ditemukan, jumlah langkah 3. Waduh, kenapa nih? Ini ada error nih. Kenapa? Karena datanya itu belum diurutkan. Nih, datanya nggak diurutkan. Jadi ada error di sininya. Selection sort-nya. Kita akan coba cek satu-satu lagi. Oke guys, seperti aku sudah menemukan bug-nya di mana. Itu di sini. Harusnya nih pos-nya bukan 1 ya, tapi I. Nah, harusnya indeks yang menjadi value dari si posnya ini. Nah, sekarang kita coba cek lagi ya di sini. Dari tadi aku bingung mencari di mana data di sini, guys. Seperti aku menemukan lagi, guys. Di sini. Ini harusnya J ya. Data yang indeksnya itu ke J. Nah, kita akan coba sekali lagi, guys. Ini memang banyak bug-nya juga ya. Recurrent array-nya 5 aja deh, biar nggak terlalu banyak. Oops. 43. Oke, coba binary search. Nah, ini udah mau nih diurutkan. Itu kalian coba lihat. Sekarang aku coba mencari untuk 43. Nah, angka 43 dapat ditemukan. Jumlah langkah 1. Benar ya? Nah, binary search sudah nih. Kita coba input array dengan nilai random dulu deh. Nomor 4 ya. Misalnya 10 data. Kita searching dengan nilai random. Udah. Oh, udah tidak searchingnya. Sekarang coba binary search. Aku mau cari yang 25. Oke, jumlah langkah 2, angka 25 dapat ditemukan di sini. Nah, gampang ya. Gampang lagi, padahal itu udah ada 2 bug tadi ya. Aku kurang memperhatikan tadi. Itu soal image kadang suka ketukar itu. Jadi, penting juga untuk kalian belajar untuk penamaan dalam variabel ya. Nggak seperti aku tadi gitu. Oke. Sekarang, coba terakhir sequential search. Misalnya mau cari angka 1. Oke, jumlah langkah 10 dapat ditemukan sebanyak 1 kali. Oke, dan aku coba keluar. Nah, selesai. Oke guys, itu dia program yang sedikit kompleks dari aku. Ya, cukup kompleks emang. Ini kalau kita lihat ada sekitar 209 line. Oke, jadi apakah kalian sudah mulai panas otaknya? Semoga belum ya, karena kita akan masih ada beberapa materi lagi tentang struktur data. Kalau nggak salah lagi 4 deh, itu ada tentang sorting yang kita sudah pakai ini, gitu ya. Lalu ada stack, ada queue, dan ada tree. Itu materi yang cukup padat juga, jadi siapkan dan dinginkan kepala kalian dulu, baru kalian belajar struktur data yang berikutnya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini, sebagai video terakhir dari series searching. Nah, di video selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi struktur data yang berikutnya. Materinya apa? Yang tadi sudah aku jelasin. Oke, see you in the next video.